Selamat malam semuanya, ya ini After edisi 3 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar di After edisi kemarin ya. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berikan ide untuk kita bahas di After malam ini. Kita mulai ya, sebelum saya mulai silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk dukung kami dengan klik like. Oke, untuk IHSG ya, kita mulai dari IHSG seperti biasa. Untuk perdagangan hari ini IHSG masih melanjutkan penurunan tipis 0, sekian persen, 0,0, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di F-Talk ataupun di stock call. Jadi masih dalam proses membentuk wave C turun ya, jadi belum ada perubahan. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Oke, yang pertama, mohon analisa BIRD sampai manakah tren kenaikannya untuk swing. Saya punya di harga 18.15. Mohon info TP dan cut profitnya Pak F. Terima kasih. Oke, kita lihat Bluebird. Baik, jadi kita lihat di sini harga beli di 18.15, posisi saat ini 18.90 ya, dan secara teknikal kondisi dari saham ini adalah konsolidasi di dalam tren naik. Ketika kita trading di dalam konsolidasi, tentu saja untuk targetnya adalah resist konsolidasinya ya. Oke, jadi resist konsolidasi ini ada di level area 19.30 sampai dengan 19.70. Cut profitnya ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya, cut profitnya ada di 18.55 seperti itu. Tolong bahas saham ITMA, apakah menarik untuk trading jangka pendek? Bagaimana SLTP dan best entry? Terima kasih, sehat selalu Pak F dan tim. Untuk trading ya, ITMA. Oke, swingnya masih turun ya. Jadi kalau kita melihat secara teknikal, Anda harus menunggu dulu saham ini melanjutkan penurunan ke target selanjutnya, karena memang belum ada indikasi dia mau rebound. Target turun untuk ITMA sendiri ada di area ya 700 sampai dengan 650. Nanti bisa ditanyakan lagi di area itu. Apakah itu best entry untuk saham ini ya? Karena ini konsolidasi, best entry-nya adalah support konsolidasinya ya. Gitu. Oke. Sore Pak, boleh tolong bahas teknikal PGEO untuk trading TPCL harga berapa? Thanks Pak Yev. Oke, kita lihat PGEO untuk swing trading ya. Oke, nampaknya PGEO bertahan di atas EMA ataupun support 1280-an. Ini adalah konsolidasi ya. Konsolidasi di dalam tren naik. Jadi ini koreksinya dari tren naik. Untuk trading jangka pendek, tentu saja kita harus melihat potensi swing jangka pendeknya. Kalau masuk di harga saat ini mungkin agak ketinggian sedikit. Baiknya ya, buy on weakness di 14.20. Di sini adalah area support yang harusnya di retest ya, dengan stop loss di 13.55. Untuk target terdekat ya di 1.500. TP lanjutan ya ada di 15.70 seperti itu. Mohon analisa BSDE untuk invest, mengingat perusahaan ini tidak bagi dividen jangka lama ini jangka panjang kali ya. Apakah hal ini juga yang membuat tidak menarik untuk investor masuk meski saya bukan dividen hunter? Terima kasih, sehat selalu Pak Yev dan tim. Tergantung ya, menarik dan tidak itu tergantung perspektif kita dan strategi yang kita gunakan dalam berinvestasi. Seorang investor itu tidak selalu ataupun tidak melulu mencari dividen ya. Ada yang mencari capital gain, nah, ada yang mencari dividen ya, ada yang mencari kedua-duanya ada. Jadi tidak selalu dividen itu menjadi patokan, oh si saham ini melayak nih, oh ini tidak kasih dividen berarti tidak menarik, belum tentu. Dividen itu mengindikasikan bahwa adanya pengalokasian profit untuk dibagikan ya untuk investornya ya. Sedangkan ya perusahaan yang tidak membagi dividen ya mengalokasikan profitnya untuk
ekspansi, untuk pertumbuhan yang nantinya dinikmatin ya oleh investor yang sudah berinvestasi dengan tujuan memang mencari pertumbuhan ataupun growth. Ya, jadi biasanya ya dulu maju pada kita waktu sekolah dulu, jadi kita harus bisa membandingkan, oh ini saham dividen, ini bukan gitu ya. Jadi itu masuk dalam sebuah kebijakan pondasi keuangan dari sebuah perusahaan. Dari perusahaan itu kan ada profit ya. Apabila memang dia masih dalam fase growth ya, pengalokasian untuk dividen tentu saja sangat kecil. Ada kalanya sebuah dividen itu dikurangin dalam kondisi tertentu, misalkan dividennya ditahan untuk ekspansi. Ada dividennya ditahan untuk karena kondisinya ekonominya lagi turun ya, untuk meningkatkan cash dan sebagainya. Ada seperti itu. Jadi kita tergantung juga apakah sebuah perusahaan itu menarik dan tidak. Kita harus mengacu pada strategi yang kita gunakan. Apakah kita memang cari dividen? Apabila kita tidak mencari dividen, ya kita harus lihat apakah memang tidak diberikan dividen ini akan malah justru akan memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi di harga sahamnya nanti gitu ya. Jadi untuk BSD ini apakah ini tidak menarik untuk investasi? Menurut saya perusahaan ini perusahaan yang layak investasi ya, dan cukup ya untuk properti ya kita bicara jangka panjang ya, ini salah satu yang cukup konsisten dan cukup memang besar secara size ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari pertumbuhan 2024 pun ini cukup signifikan ya. Nggak tahu saya dividennya ini seperti apa, karena dividennya ini memang tidak ada datanya ya, berarti tidak membagikan dividen gitu ya. Nah itu artinya yang kita cari adalah capital gain. Jadi kita tidak perlu memaksakan, oh si ini harus bagi dividen, oh ini tidak, itu di luar kontrol kita sebagai investor ya. Yang kita bisa lakukan adalah memilih yang sesuai dengan tipe kita, yang kita cari strategi sesuai dengan strategi kita. Misalkan saham ini yang BSD ini tidak memenuhi syarat karena tidak membagikan dividen, ya udah di skip aja ya, karena yang berinvestasi pada BSD ini tentunya tidak melihat dividen sebagai peluang ya, peluang yang lain gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi tidak selalu oh ini tidak membagikan dividen ini menarik ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, jangka panjang ini juga menarik. Memang ada waktunya saham itu menarik dan tidak menarik, tidak selalu kok oh dihubungkan dengan saham ini tidak bagi dividen sahamnya turun, belum tentu. Ada saham yang dividennya gede-gedean seperti saham pertambangan misalkan, kita sebut PTBA, ITMG, setelah bagi dividen turun tuh harga sahamnya ya. Jadi tidak selalu sebagai oh kalau ini pasti, oh itu pasti, tidak ada yang pasti. Tapi yang jelas kita tahu kita masuk saham ini untuk tujuan apa, itu dulu ya. Dan tujuan itu harus tentukan lebih awal sebelum kita memilih ya. Jadi saham ini adalah sebuah objek yang kita ambil berdasarkan strategi jangka panjang kita. Jangan sampai kita memaksakan diri masuk di BSD karena hal-hal yang mungkin yang sifatnya subjektif gitu ya. Karena ini Bumi Serpong, karena ini misalkan ya Sinarmas, ada bandar, ada dividen, bukan seperti itu. Kita berinvestasi itu kita sudah punya strategi kita mencari apakah mencari capital gain, apakah mencari kombinasi antara capital gain dan dividen. Tentu saja strategi yang tujuan yang berbeda, strateginya berbeda ya. Saham pilihannya juga pasti beda ya gitu. Jadi misalkan di PIR gitu ya, kita mengkombinasikan dari berbagai strategi ya, ada yang untuk mencari memang diversifikasi kita, ada yang memang saham fokus untuk dividen, ada yang untuk growth, tetapi mayoritas memang growth ya, pertumbuhan. Jadi kita tidak terlalu memusingkan dengan adanya dividen dan tidak adanya dividen. Yang kita harus pantau terus adalah pertumbuhannya harus tetap pada jalur yang sesuai dengan perkiraan kita atau lebih tinggi dari perkiraan kita gitu. Oke. Sedikit untuk edukasi, tetapi sekali lagi saya tidak mau oh YF itu yang paling benar, enggak. Anda bisa mencari referensi yang lain yang mungkin bisa menjelaskan kenapa BSD ini tidak menarik dan menarik untuk investasi. Tolong analisa fundamental saham DMAS untuk invest, best price di harga berapa. Berarti kita harus langsung masuk ke pembahasan. Oh, tanya fundamental ya. Fundamental sebenarnya sudah pernah kita bahas
ya, bahwa tidak stabil, ya, yang menyebabkan apa namanya saham ini tidak layak, ya. Ini jadi dia positifnya adalah apa namanya secara margin dia cukup tebal, ya. Jadi secara profitabilitas dia memang sangat tebal sekali. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketidakstabilan pada pertumbuhannya, sehingga kita sulit untuk mencari atau menghitung angka-angka selanjutnya, gitu ya. Itu yang kita nggak mau, karena itu adalah resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalkan kita hitung dapatnya angka 8, bisa-bisa tiba-tiba 4, ya, yang realitanya. Nah, itu disebabkan oleh ketidakstabilan. Sedangkan investasi, kita harus bisa menghitung dengan akurat, ya, angka-angka di masa yang akan datang. Proyeksi-proyeksi kita harus mendekati ya angka yang akan terjadi, gitu ya. Makanya prioritas kita untuk melakukan investasi adalah mencari angka-angka yang mudah kita hitung dan juga kita perkirakan ke depannya. Ya, tentu saja ini perkiraan ya, bukan sebuah kepastian. Ya. Yang kita bisa hitung pun itu bisa meleset. Apalagi yang mungkin kita tidak hitung atau yang memang sulit untuk dihitung seperti saham seperti ini. Ya. Jadi tidak stabil itu adalah penyebab kenapa si Delta Mas ini tidak terlalu menarik buat kami. Buat kami, sekali lagi saya tidak mau bilang yang lain, ya. Gitu. Dan harga sahamnya ini kebetulan memang sedang turun, ya. Oke, jadi saat ini kalau kita bicara kelayakan investasi, kami masih mengatakan saham ini trading only, ya. Gitu. Mungkin nanti ada perubahan yang menyebabkan ini lebih stabil, itu akan menjadi lebih menarik mungkin ya, karena poin paling positif dari Delta Mas ini, Pura Delta Mas ini adalah dia punya profitabilitas yang cukup signifikan, ya, mungkin yang paling signifikan di antara yang lainnya, gitu. Itu adalah plusnya. Dan ini dividen, ya, ini salah satu yang memberikan dividen. Dan kita lihat dividennya ini, ya, kita bisa sampaikan bahwa dengan payout sebesar ini menandakan bahwa pertumbuhan bukanlah menjadi prioritas, ya. Dengan payout sebesar ini, ya, di atas 75%, ya, hampir semua 75%, hanya di tahun 2023 ini 47%. Fokus dari Pura Delta Mas ini tidak pada pertumbuhan, tetapi pada dividen, ya, gitu. Menurut saya seperti itu, ya. Oke. Jadi menurut saya mungkin lebih cocok untuk dividen investing, tetapi itu pun juga Anda harus tahu bahwa ini juga dividennya juga naik dan turun, ya. Jadi dividen itu kan kalau bisa kan konsisten, ya. Kalau tahun ini dapat 8%, tahun depan kalau bisa naik 8,5%. Terus tahun depannya lagi, 3 tahun lagi kita dapat di angka 9%, gitu. Bisa dihitung. Tetapi kalau seperti ini bisa aja kita dapat 8%, ya, misalkan ini ya 7%, tiba-tiba dapat 12%. Alhamdulillah dong. Syukur. Tapi bisa-bisa tiba-tiba turun sampai 5% di tahun selanjutnya. Nah, itu yang kita namakan bahwa itu mengandung resiko juga. Ya, resiko bahwa dividen ini bisa turun drastis. Ya. Gitu. Lanjut, ya. Mau analisa TOR untuk trend following, apakah sekarang sudah mulai uptrend? Kapan bisa dikatakan TOR sudah mulai uptrend? Kemarin kan sudah kita bahas terkait saham ini, ya. Belum, ya? Jauh. Masih jauh, masih downtrend. Kapan dia uptrend? Minimal dia harus naik dulu di atas 620 atau bagus lagi di atas 700, baru itu akan uptrend. Karena belum ada konfirmasi dia membentuk high low dulu, baru kita bisa tarik trend line. Begitu. Kalau saham STA, apakah layak buat investasi? Jika layak, best buy-nya di berapa? Sudah saya sampaikan, ya, kemarin beberapa kali untuk terkait saham STA ini beberapa bulan yang lalu, bahkan kalau di bawah 800, ya, menarik untuk investasi, ya. Terakhir bahas 12 Juni ini, ya. Anda bisa tonton lagi, ya. Saya nggak mau ulang-ulangin lagi. Oke. Lanjut, ya. Apakah BNGA layak investasi? Masuk di harga berapa? Terima kasih, semoga Bapak sehat. Ya, layak investasi BNGA, ya. Di bawah 1.700,
Ya, ini adalah harga yang cukup ideal karena area konsolidasi, support konsolidasi, ya. Gitu. Di harga berapa itu jawaban saya. Salam payet, bantu analisa saham SMIL untuk swing. Apakah susah layak masuk? Apa ini maksudnya susah layak masuk? Gimana nih? Maksudnya sulit untuk masuk di harga sekarang? Harusnya ya bisa ya. TP1, TP dan SL di berapa ya? Ini maksudnya mungkin tanya trading plan kali ya. Di harga saat ini gitu ya. Oke, jadi kita lihat dulu SMIL untuk swing trading. Bisa ya ini untuk swing trade dengan stop loss di bawah harga sekarang ya. Stop loss di bawah 199 ya. Untuk TP terdekat di 220, TP keduanya di angka 236. TP1 220 ini. TP keduanya 236, stop loss di 199. Begitu. Mohon analisa PSAB untuk swing trade. Terima kasih Pak bantuannya. Oke, PSAB untuk swing trade. Oh, kemarin kayak kita baru trading juga di PSAB, turun ya. Habis kita jual, sepertinya turun. Kemarin kita jual di 470, ini profit ya. Harus profit ya. kebetulan ya. Di 1 Juli kemarin. Ini ya, setelah kita jual kebetulan turun, sekali lagi. Nah, kalau untuk swing trade ya, setelah dia gagal lewatin 476, Anda bisa tunggu di gap support di 400 area 390 ya. Sekarang ini masih menunggu di sana. Mungkin nanti PTR akan melakukan buyback, bisa aja di sana. Oke. Maaf Pak, mohon analisa saham WIFI untuk trading swing. Terima kasih. Oke, kita lihat WIFI. Sudah rakisunya atau belum ini? Sudah atau belum nih ya? Oke, untuk swing trading jelas secara teknikal ini menyempit ya. Menyempit itu ruang geraknya itu menyempit. Sebagai trader kita tentunya mencari ruang yang lebar. Ya, kalau ruangnya menyempit, yo semakin lama semakin tidak menarik. Karena menyempit itu kecenderungan adalah flat ya. Flat itu ya ruangnya semakin sempit. Nah, sekarang ini ruang yang masih terbuka untuk bisa ditradingkan itu hanya sekitar kurang dari 10% ya, 7% kira-kira kalau dia naik ke 2130 dengan kecenderungan yang masih menyempit ini. Ya, kalau Anda mau trading, monggo, tapi potensi upside-nya hanya sekian. Untuk stop loss kecil ya, Anda bisa cut loss, maksudnya stop loss di 1950. Itu 2% kurang. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Pak, mohon pencerahan untuk saham HEAL. Apakah masih bullish dan apakah bijak jika entry sekarang? Mohon pencerahannya. Berarti ini trend following kali ya, karena trend. Saya coba membaca pikiran ya. Membaca pertanyaan itu. Nah, oke. Untuk trend following, kita menggunakan time frame jangka menengah sesuai dengan apa yang digunakan oleh Bos Hunter. Anda bisa lihat sendiri saat ini ya, kita lihat tren indikator tren moving average gitu. Ya, apa ini? Flat ya, flat. Jadi apa? Jadi belum untuk jangka menengah atau trend following. Lebih cocok untuk apa? Swing trading karena ini rentangnya cukup lebar. Ya, jadi pertanyaannya apa? Apakah bijak entry sekarang? Oke, kita lihat bijak atau tidak. Menurut saya ditentukan oleh pertama memang strateginya untuk swing trading. Kalau Anda mau swing trading mungkin ini bisa kita coba nanti berapa persen. Bijak lagi kalau kita bisa menghitung potensi kenaikannya berapa persen. Potensi kenaikan dengan potensi teknikal turunnya harus lebih besar potensi naiknya. Itu dikatakan bijak ya. Nah, ini potensi kenaikan terdekat di resist terdekat di 1546%. Ke resist konsolidasinya itu sekitar 13% di 1650. Anda bisa proteksi di 1360. Jadi secara upside lebih besar dibandingkan risknya. Tapi ini risk secara teknikal ini lebih dari 5%. Monggo kalau Anda misalkan secara profil risiko Anda siap mentoleransi risiko sebesar 6%, bisa dan bijaksana.
Sekali lagi, bijak dan tidak itu adalah kompas kita sendiri-sendiri. Kita tahu, oh ini menarik, ini bijak atau tidak, karena setiap orang memiliki batasan toleransi risiko yang berbeda-beda. Kalau di PTR udah jelas, saklek maksimal 5%. Jadi kalau ada sebuah saham dengan potensi kenaikan sekian dengan risiko lebih dari 5%, tentunya kita tidak rekomendasikan. Nah, agar risikonya lebih rendah dan memungkinkan secara teknikal, Anda bisa buy on weakness di 14.25 atau 14.15 agar risikonya bisa lebih rendah lagi di bawah 5%. Jadi lo harga sekarang agak nunggu turun dulu gitu maksudnya. Oke ya. Malam Pak Yep, tolong bahas saham ABMM Invest. Apakah like invest sudah bisa masuk di harga sekarang? Terima kasih, semoga sehat selalu. Pertama, ABM itu adalah holding. Holding itu biasanya ya, nanti kita cek, biasanya tidak stabil. Ya. Kedua, mayoritas yang dipegang holding dia memegang komoditas batu bara ya. Sedangkan sekarang ini ya kita coba perkirakan ya. Tren dari komoditas batu bara masih dalam tren bearish. Ya, tentu saja ya boncos. Seperti ini ya laporannya. Ya, jadi kinerja seperti ini ya nanti nunggu siklus batu bara naik seperti tahun 2020 2021 ya, seperti waktu dulu kita invest di TMG, United Tractor, ada tahunnya. Jadi nggak bisa setiap tahun kita beli dia turun kita beli, nggak bisa seperti itu, karena kita harus tahu ini adalah sebuah saham siklikal yang mengikuti komoditas. Kalau komoditasnya lagi nggak bagus ya jangan masuk, kalau sudah bagus baru kita ikut masuk gitu. Kalau belum bagus ya jangan gitu ya. Ini ya lihat ya, jadi yang jelas ya belum saat ini ya. Jadi saya bilang sekarang tidak layak untuk investasi, trading only. Oke. Minta tolong dibahas saham TOWR yang akan melakukan right issue, layak apa tidak ditebus saham right issue. Gimana prospek ke depan kalau misal ditebus. Kalau Anda sudah membaca potensi dari reg issue ini dan Anda sudah tahu apa yang dilakukan setelah reg issue ya, dan itu tujuannya positif itu untuk apa? Misalkan dia investasi untuk memperbesar dia punya revenue stream ataupun memperbesar kepemilikan anak usaha. Nah, itu positif. Jangan sampai reg issue ini untuk untuk konversi ke utang dan sebagainya. Ya, berarti mereka mengorbankan kita sebagai investor. Nah, itu dulu. Jadi saya nggak akan menjabarkan TOWR itu reg issue untuk apa. Jadi Anda baca reg issue-nya untuk apa. Kalau tujuannya untuk investasi ya, untuk memperbesar dia punya kepemilikan mungkin di anak usaha ya, kan dia kan tower ya, menara telekomunikasi. Jadi kalau mungkin dia berinvestasi untuk tujuan investasi dia reg issue ya, itu bagus. Ke depan yang investor yang akan diuntungkan. Tetapi itu pun juga tidak instan ya. Jangan pragmatis kita beli dan kita tebus kemudian kita langsung untung, begitu tidak ya. Jadi reg issue itu butuh proses ya. Kalau ditebus menarik dan untuk tebus atau tidak, kalau kita sudah tahu fundamentalnya dan fundamentalnya layak ya. Menurut saya TOWR ini menarik secara fundamentalnya layak dan harga sahamnya kan sedang turun ya sekarang ini. Kalau kita bicara harga sahamnya sekarangnya relatif sudah di harga yang lumayan sudah bagus. Ya, ini adalah support 2018. Sedangkan secara growth ya bagus ya. Gitu. Memang terjadi koreksi ya ini ya. Ini koreksi ya, ini koreksi. Ya, koreksi. Ada koreksi secara profitabilitas ya, tetap di atas rata-rata, di atas batas minimum 5%. Jadi ya menurut saya ini tetap layak investasi, apalagi harga sahamnya memang sekarang ini menurut saya sudah di bawah gitu. Nah, reg issue-nya Anda silahkan pelajarin. Kalau memang tujuannya untuk investasi ya itu bagus buat kita yang pegang. Kita tebus agar tidak terdelusi. Ya kan, kalau misalkan kita nggak tebus kan terdelusi. Berapa persen silahkan Anda hitung gitu ya. Berapa reg issue-nya, rasionya gitu. Oke, jadi menurut saya kalau Anda tujuan jangka panjang dan reg issue-nya tidak ada embel-embel untuk utang ya, itu bagus. Malam Pak F, bantu analisa saham NETV untuk trading. Apakah bisa masuk untuk harga sekarang berapa TPSL?
Oke, untuk trading ya. Untuk saat ini konsolidasi menyempit ya, seperti yang Anda lihat. Ini tren turun dan sedang koreksi konsolidasi. Untuk trading sepertinya ruangnya semakin menyempit ya. Jadi kalau Anda mau masuk ya, berapa persen kita lihat ya. Misalkan dia naik ke mid area sekitar 5%. Kalau dia naik ke resist konsolidasinya 13%. Jadi bisa secara upside dengan stop loss ketat di bawah 143. Bisa untuk trading, tetapi ini nggak tahu ini berapa transaksinya ya. Jelas Anda harus lihat dulu ini liquid atau tidak gitu ya, takutnya nggak liquid karena kita lihat di sini nih, nggak tahu ini kenapa ini bisa seperti ini ya, karena saya juga nggak memperhatikan saham ini. Nah, sehingga kalau kita bicara teknikal tanpa tahu ini saham apa, saya lihat di sini secara ruang gerak di area konsolidasi ini bisa untuk trading dengan upside yang tadi saya sudah sampaikan. Itu risikonya kurang dari 5% ya, ini 2%-an ya gitu. Oke, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan, silahkan Anda pelajari lagi lebih baik lagi, perdalam lagi, konsultasikan dengan advisor ya, terutama untuk member-member kami yang sudah bayar membership. Jangan sampai Anda nggak konsultasi, Anda rugi ya. Kalau nggak konsultasi mubazir ya. Tanyakan kalau Anda mau trading, tanyakan kalau Anda mau investasi ya. Jangan sampai nyangkut baru konsultasi, itu akan lebih repot ya. Jangan sampai kejadian yang negatif dulu baru konsultasi. Bisa diperbaikin, tetapi lebih baik lagi kita melakukan konsultasi di awal agar yang namanya risiko itu sudah terkalkulasi di awal. Jangan sampai kita asal-asalan, karena sekali lagi ya, modal kita kumpulkan dengan usaha ya. Ada yang ya bekerja dulu, nabung dulu, ada yang dapat mungkin dari pensiunan, dari banyak yang mungkin yang didapatkan tidak dalam dengan cara yang instan. Sehingga saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu semua untuk hati-hati dan berhati-hati dalam mengelola entah itu trading ataupun investasi. Itu sama, semuanya penuh dengan kehati-hatian. Kalau Anda milih saham juga yang selektif. Kalau Anda mau melakukan sesuatu harus terplanning dengan baik. Jangan asal-asalan hanya karena nonton berita, hanya karena nonton Jeff Talk, hanya karena nonton YouTube. Anda mudah untuk menyimpulkan saya beli besok ya, saya jual besok gitu ya. Harus dipikirkan baik-baik ya. Terutama member harus konsultasi ya. Oh ya, untuk waiting list ya, saat ini ada antrian 12 ya. 13 Juli estimasi kuota tersedia. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide dan sudah menonton DevTalk, sudah mendukung kami dengan klik like ataupun sudah subscribe. Kita jumpa lagi di DevTalk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.